Halo rekan-rekanku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di seluruh Nusantara semuanya, masih bersama kami yaitu di channel Edi Puyuh Jambi. Di sini memang kita menyajikan yaitu tentang informasi peternakan puyuh tentunya dan penetasan ya, proses-proses penetasan. Nah, ini rekan-rekanku, kita di sini ada beberapa rekan-rekan yang request, ada beberapa rekan-rekan yang mempertanyakan tentang kendala mesin tetas yang sering terjadi, dan juga ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan juga, Mas, perbedaan kita menggunakan termostat yang digital dengan kapsul itu apa gitu. Ya, baik, ke depan rekan-rekan kami coba mengulas, mungkin bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berbagi tutorial, kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman di sini. Di sini saya yang satu ini memang menggunakan termostat kapsul ya. Kalau yang mesin-mesin besar itu saya menggunakan digital. Nah, kelemahan kita menggunakan termostat kapsul itu seperti apa? Ya, semuanya ada kelebihan, semuanya ada kelemahan. Kita di sini saya menggunakan termostat kapsul. Nah, itu. Sistem kerja termostat kapsul itu kalau panas dia mengembang dan dia akan menyentuh saklar yang ada di atas, menyentuh saklar yang ada di bawahnya ya. Mau kalau kita balik ya dia ada di atas. Nah, begitu dingin, sistem kerja ini akan kembali mengecut. Nah, dia akan meninggalkan saklar yang ada di sini ya. Ini sistem kerjanya seperti itu, kawan. Jadi sistem kerja seperti itu, apabila nanti ini kena panas ya, termostat yang kapsul ini panas, dia akan mengembang dan dia akan mengenai sikring yang ada di sini. Sikring ini akan menekan ke bagian on off-nya, maka dia akan mati. Dan inilah pembatasan yang manual itu yang seperti ini. Nah, selain itu, nah itu ya, karena dia mengembang. Terus nanti kalau dia dingin, maka dia ini, benda ini, piringan ini, kapsul ini akan mengecil dia dan akan meninggalkan saklar ini, kemudian dia akan hidup. Nah, itulah sistem kerjanya. Nah, kemudian dari sini patokan kita mengukur menggunakan suhu termometer manual juga, karena ini kan rakitan manual ya. Ini adalah rakitan manual. Ya, semuanya serba manual ini. Menggunakan, kita membolak-baliknya juga ya menggunakan tangan seperti ini. Terus kemudian kita mengukur juga menggunakan termometer yang manual, menggunakan air raksa itu yang ada di situ. Baik kita menggunakan yang seperti ini ataupun yang jumbo, yaitu hasilnya sama, kawan. Itu hasilnya sama. Baik, kita di sini berbicara masalah kelemahan dulu ya. Nah, kelemahan kita menggunakan termostat kapsul yang seperti itu kelemahannya apabila di siang hari panas terik ya, cuaca panas, ini panas di sekitar ruangan, dia akan ikut masuk. Dan ini biasanya tidak mampu ikut membatasi, yang dimana di situ suhu kita itu sudah kita atur, kita sinkronkan, kita kalibrasikan lah istilahnya, itu kita sinkronkan dengan digital itu, termostat air raksa itu sudah kita sinkronkan. Misalkan kita bikin di 38 dia mati, di 37 dia hidup, sudah kita sinkronkan seperti itu. Tetapi kalau terjadi terik panas matahari di siang hari, ataupun mungkin ruangan kita ikut panas dari luar, nah itu nanti panas dari luar ini akan masuk, kawan. Ya, panas dari luar ini akan masuk. Sehingga apa? Di sini menyebabkan
tidak sinkronnya lagi dengan yang kita ukur. Tidak sinkron lagi, dia ikut naik di situ. Nah, itu hati-hati dan penuh waspada di situ, kawan. Di situ. Jadi kelemahan termostat kapsul yang manual itu memang kelemahannya di situ. Salah satunya di situ. Dan biasanya kalau pagi itu sering berubah-ubah. Pagi itu kalau dingin, kita lihat suhu temperatur itu nanti turun. Kemudian di tengah hari temperatur itu akan naik. Karena apa? Terpengaruh dengan suhu yang ada di luar. Kalau subuh kita jam-jam 5 pagi, jam 3 pagi, temperatur dia akan turun. Karena apa? Karena ya cuaca dari luar dia ikut masuk. Nah, kemudian nanti mungkin panas di tengah hari, panas di sore, itu panas di tengah hari itu dia akan naik. Kemudian normalnya itu pas waktu kapan kita nyetel, nah disitulah dia akan balik normal. Kalau pagi dia akan dingin ya, dia akan temperatur akan naik dan suhu di ruangan temperatur akan menurun. Suhu di ruangan pun akan menurun. Tetapi itu juga biasanya ya tidak terlalu berpengaruh. Ya sekali lagi itu tidak terlalu berpengaruh ke daya tetasnya. Tetapi biasanya itu bisa jadi daya tetasnya itu bisa cepat, bisa lambat. Tergantung cuaca hari-hari selama kita masukkan telur ke dalam mesin. Kalau cuacanya sering panas di dalam 2 minggu ya bisa jadi 15 hari itu sudah mulai, 16 hari itu mulai gitu. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau cuacanya sering dingin, pengaruh dari luar itu sering kali dingin, temperatur turun dan juga suhu di dalam turun, yaitu biasanya dia akan lambat. Gitu kawan. Jadi kalau untuk keunggulannya, ya keunggulannya kita pakai itu asal tidak kita kotak-katik ini termostat, ya ini awet. Awet, dia enggak error. Ya, asal kalau sudah tersetel seperti itu, ya sudah kita biarkan seterusnya gitu. Ya namanya barang ini elektronik, kita juga tidak memungkiri juga ya. Itu biasanya awet lah kalau untuk pengaturan yang manual seperti itu. Tetapi kita juga khawatirnya di suhu itu nanti bisa terjadi naik drastis. Kalau turun ya nggak drastis. Kita kenaikan yang mengkhawatirkan itu adalah kenaikan. Berbeda dengan digital. Kalau kita menggunakan digital, itu suhu dari luar panas, ya memang dia ikut masuk. Tetapi digitalnya lama nggak hidup, mati dia secara otomatis. Maka kalau digital dia ada sensornya, ya seperti itu. Kami mesin yang besar-besar itu menggunakan termostat digital semuanya kawan. Ini kapasitas 1500. Kami menggunakan digital termostat merek STC 1000 ya. Di 37,7 itu di 37,0 itu nanti akan hidup ya, karena kita mengukurnya dari situ. Kami menggunakan digital ya. Semua mesin-mesin penetasan kami yang besar, yang kapasitas 1000 lebih, itu kami menggunakan digital. Nah, itu hidup lampunya di 37,5 hidup dia. Nah, kalau digital seperti itu, ya dia hidup menggunakan angka seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan, balik lagi ke pembahasan ke termostat menggunakan kapsul seperti itu, ya kita menggunakan kapsul seperti itu. Yaitu biasanya gimana ya, suhu yang kita atur itu mudah berubah-ubah lah, intinya seperti itu. Suhu yang kita tentukan itu setiap saat itu bisa berubah tergantung cuaca dari luar. Itu banyak kejadian yang mengalami seperti itu. Tetapi menetas enggak Pak? Ya rata-rata masih menetas. Ya rata-rata ya menetas gitu. Cuman antara normal dengan tidak ya kita tidak tahu. Karena
ya balik-balik lagi memang rezeki sudah diatur itu tadi ya. Jadi kalau disuruh milih Pak, mau pilih digital apa mau pilih kapsul ya, kepuasan kawan kan masing-masing. Kalau saya sih memilih yang digital saja. Jadi kita mudah kontrolnya. Tetapi digital juga ya banyak juga kelemahannya. Ya tidak banyak lah. Paling kenceng kelemahannya error. Ya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Nah rekan-rekanku semuanya, kawan-kawan, ini kenapa kita bagi dua, karena kemarin hari masuknya itu tanggalnya berbeda, karena ini baru masuk ya, yang ini masuk tanggal 31 bulan Mei, itu ini yang baru masuk. Kemudian yang ini ada di sini, setiap kali kita masukkan ya harus dicatat. Ini tanggal 23 ya, ini tanggal 23 bulan 5 kemarin. Nah, jadi rekan-rekanku semuanya, itulah kita menggunakan termostat yang kapsul dengan yang digital itu ya seperti itu tadi kelemahannya. Kelemahan kita menggunakan termostat kapsul ya seperti itu, dan keunggulannya pun ada di situ. Ya, rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe. Tentunya mungkin sedikit informasi ini membantu rekan-rekanku semuanya ya, dan juga mungkin bisa dipahami, bisa dimengerti, agar kita kedepannya juga selalu waspada. Namanya kita usaha, namanya kita namanya kita juga usaha ini adalah usaha kita pribadi, jadi kita harus berhati-hati di situ kawan ya. Mungkin hanya itu, terima kasih yang sudah mampir ke channel. Saksikan terus, panteng terus channel kami, yaitu di Edi Puyuh Jambi. Setiap harinya akan mengupload berbagai informasi tentang dunia peternakan dan penetasan kawan-kawanku semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.